Empat ancam mengancam mantan penasihat KPK sebut Arteria Dahlan bisa ikut dipidana dalam perkara skandal 349 triliun. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah itu saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Mantan penasehat KPK periode 2005-2013, Dr. Abdullahi Hamahua, SHMM, menyinggung soal ancaman yang sempat dilontarkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria menegaskan bahwa pihaknya membocorkan laporan hasil analisis atau LHA PPATK ke DPR bisa dikenai pidana 4 tahun penjara. Hal itu disampaikan Arteria saat rapat kerja antara PPATK dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa. Arteria mulanya mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana soal dirinya atau bukan pihak yang membocorkan laporan hasil analisis LHA PPATK ke DPR, terutama mengenai transaksi 349 triliun. Mendengar jawaban Ivan, Arteria kemudian membacakan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan itu. Menanggapi hal itu, Abdullahi Hamahua menyoroti pernyataan Arteria bahwa yang membocorkan soal temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan diancam pidana 4 tahun. Terkait hal itu perlu diingat dalam KUHP juga ada pidana bagi seorang PNS atau orang yang diberikan tugas pengawasan tertentu tapi tidak melapor ketika mengetahui ada tindak pidana. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti perkara transaksi mencurigakan 349 triliun di Kemenku yang dibongkar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu buntut dari dibongkarnya transaksi mencurigakan itu di Komisi 3 DPR belum lama ini muncul kasus lain yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU impor emas batangan di Ditjen Bea Cukai dengan angka yang terbilang fantastis. Tak tanggung-tanggung, Mahfud sampai mengecek ke Surabaya, Jawa Timur lantaran Bea Cukai beralasan emas batangan yang dimaksud dicetak oleh sebuah perusahaan di Surabaya. Menanggapi pengungkapan transaksi 349 triliun, Fahri menyoroti seberapa besar Mahfud difungsikan atau dipercaya oleh Presiden Jokowi. Hal itu karena seandainya Mahfud cukup dipercaya Presiden, mestinya Mahfud juga sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang cukup mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi 3 DPR ini menyarankan sebaiknya Mahfud jangan lebih dulu bersuara seandainya data yang dimiliki masih bersifat mentah. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meyakini skandal transaksi 349 triliun di Kemenku tidak akan dilanjutkan. Fahri meyakini Komisi 3 DPR kembali menjadi persekongkolan usai rapat bersama Mahfud yang digelar pada Rabu. Fahri kemudian menyebut Mahfud mengambil keuntungan dari situasi yang heboh akibat transaksi mencurigakan di Kemenku dibongkar. Dugaannya berlanjut pada langkah DPR untuk menghentikan pengusutan transaksi mencurigakan yang ditemukan di Kemenku yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu.